Halo semuanya, selamat pagi. Kebetulan ini aku buat videonya ini adalah pagi-pagi, ya kan. Aku mau sapa dulu teman-teman semuanya, yang dimana udah banyak sekali yang penasaran gitu ya kan. Proses perjalanan aku monetisasi, proses perjalanan aku menjadi konten kreator ya. Jadi teman-teman, di sini kami habis belajar Hairdu. Jadi yang para muridnya itu udah pada pusing ya kan, mikirin rambutnya yang udah habis diberantak-berantakin gitu teman-teman ya. Jadi ya nggak salah lah, udahlah ayolah kita berenang daripada pusing. Nah kebetulan juga nanti bulan 12 udah nonstop kerja ya kan. Jadi kita refreshing dulu sebentar. Nah sembari aku mau upload video ini, aku mau share sama kalian apa aja sih pelanggaran-pelanggaran apa sih yang nggak bisa gitu ya kan, supaya kita itu jangan terlalu lama nanti ditinjau ya. Buat teman-teman para pemula juga ya, saya harap semua pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilarang oleh si Meta tolong di ini ya, diikuti lah gitu ya, jangan dilawan gitu ya. Buat teman-teman, sebenarnya saya juga belajar kemarin otodidak, karena saya banyak kali pelanggaran kemarin, membuat saya hampir galau juga gitu ya kan. Awalnya aku memang nggak kepikiran monetisasi, Facebook itu ada monetisasi enggak gitu kan. Dan pas aku itu monetisasi, di situ belum booming Facebook itu menghasilkan duit dari reel, itu belum booming kali gitu. Nah boomingnya itu Facebook menghasilkan duit itu sejak TikTok Shop berhenti berjualan. Nah sejak stop lah itu semua orang pada heboh ya kan. Tapi sebelum heboh aku juga udah rajin bikin reel, udah rajin bikin. Nah kalau si reelnya bilang reel Anda sedang berkembang, coba lagi, itu saya selalu buat gitu. Nah waktu bulan 9 saya buat promo smoothing 100.000 dan di share. Tujuan saya sih di situ supaya banyak orang yang mengenal salonku. Nah ternyata di situ awalnya aku meledak untuk banyak orang yang melihat itu. Aku tidak kepikiran untuk mendapatkan uang di Facebook itu gitu ya kan. Nah aku bikin promo 100.000 dengan catatan video atau postinganku di share gitu. Ternyata teman-teman, itu adalah tahap awal dimana video itu langsung meledak. Dan nggak selang beberapa bulan kemudian, bulan 9-nya itu aku lihat, aku coba-coba gitu kan, ternyata dia udah 6.000 jam tayang gitu kan. Aku ambillah NPWP aku gitu. Itu malam-malam loh teman-teman, sampai jam 1 malam kalau nggak salah aku kerjain gitu kan. Aku coba gitu kan, ternyata bisa aku monetisasi gitu kan. Dan waktu aku monetisasi itu juga aku tidak kepikiran kalau Facebookku beriklan gitu loh. Serius loh teman-teman, aku itu benar-benar nggak kepikiran gitu loh. Bukan tujuanku biar aku monetisasi dapat duit dari Facebook ini, enggak gitu loh. Memang nggak tahu kenapa gitu, kayak ada yang arahin aja gitu loh. Nah kebetulan juga aku sudah punya NPWP. Nah waktu aku pertama juga bikin YouTube kan, jadi bikin YouTube juga butuh NPWP loh teman-teman gitu kan. Nah aku udah buat NPWP aku. Nah kalau kita memang benar-benar bekerja ya kan, ya kita ikutin aja peraturannya gitu. Nah waktu aku bikin YouTube juga minta NPWP, jadi situ aku pertama ngurus NPWP aku. Dan ternyata teman-teman gak sia-sia juga, di Facebook juga minta NPWP ya kan, karena kita gajiannya bukan rupiah tetapi dolar ya. Nah teman-teman, cerita ini sangat menarik ya kan, sambil kalian lihat-lihat video ini di Kota Batam ya guys, supaya kalian tidak bosan gitu ya kan. Aku sangat senang sekali gitu kan ketika aku dapat ilmu dikit langsung berbagi, Kenapa? Biar nggak cuman aku aja yang dapat gitu loh, biar kita semua sama-sama dapat gitu kan. Karena rezeki itu udah ada yang atur, tergantung kita bagaimana cara kita untuk mengekspresikan kita dapat duit gitu ya kan. Nah di sini kami udah mau sampai di kolam renang ya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman, kalau kalian memang mau fokus menghasilkan duit dari Facebook yang belum ada NPWP, dibuatlah ya kan. Sayang nanti teman-teman, kalian udah bisa monetisasi, ternyata kalian gara-gara NPWP jadi lama. Karena kalau kita terlambat aja untuk mendaftarkan monetisasi itu, nanti kita lama dapat iklan gitu ya kan, karena gaji kita dari iklan gitu. Nah jadi teman-teman,
kalau semakin banyak kita buat postingan, semakin banyaklah rezeki kita gitu. Ibaratkan kalau semakin banyak kita bekerja, semakin banyak gaji kita, kan gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin pertama-tama takut gimana caranya gitu ya kan. Ya, biasa dimulai aja dulu ya kan. Dimulai aja dulu video-video singkat. Dimulai aja dulu. Aku juga begitu ya kan. Pas aku udah monetisasi, tahu nggak teman-teman? Aku cek video aku gitu kan. Aku cek video aku, ternyata kok kosong gitu kan. Aneh, ini salahnya di mana ini gitu. Ternyata teman-teman, kita harus buat video panjang gitu. Oh begitu gitu kan. Akhirnya aku buatlah video panjang gitu. Nah ternyata begini gitu. Jadi aku tuh benar-benar otodidak gitu. Nggak tahu gitu kan. Nah setelah aku buat video panjang itu, gajinya lebih besar gitu kan, karena iklannya ada lebih dari 2 gitu kan. Nah kalau reel iklannya cuma 1 doang kan gitu, 1 aja. Tapi kalau video panjang itu bisa jadi 2 atau 3 di awal dan di akhir gitu kan. Nah jadi teman-teman, buat kalian yang mungkin masih sungkan-sungkan ya kan, gak apa-apa, mulai aja dulu ya kan. Kalau kalian bilang nanti tengok amang bauku lah aku kayak mana, ditengok inang bauku lah aku kayak gini. Iya memang ya kan, karena aku juga begitu loh teman-teman. Adalah amang bauku dibilang gini, huwering mainang baon bersulang-sulangan doh like, ya ampun Tuhan, aku malu kali loh Hamuna. Malu aku gitu kan. Tengoklah inang ini bersih sulang-sulangan, katanya gitu. Bayangkan kalian lah, itu amang bauku sendiri bilang kayak gitu pas mereka datang ke rumahku. Udahlah pikirku gitu kan. Awalnya sih aku segan gitu kan, tapi aku pikir gini, ya nggak apa-apa lah. Yang penting aku tidak berbohong dan aku tidak merusak orang lain. Dan yang suap-suapan juga suamiku kok, bukan suami orang ya kan. Jadi kita berpikir positif aja teman-teman. Nggak usah kita terlalu takut dengan apa kata orang gitu. Nah jadi usahakan buat teman-teman, setiap kalian membuat video, usahakan videonya itu handphonenya landscape ya. Kalau kalian mau buat video panjang, usahakan handphonenya landscape supaya kalian bisa mendapatkan video yang bagus. Nah juga untuk teman-teman yang banyak kali pelanggaran dicek ya, dicek apa aja sih pelanggaran. Kalau ada pelanggaran begitu ada di pemberitahuan, langsung dihapus ya. Jadi jangan nanti ketika udah monetisasi diblokir permanen, sayang. Nah ada lagi teman-teman yang perlu sekali aku bilang sama kalian ya, ini sangat penting sekali untuk teman-teman yang mau cepat-cepat ditinjau ya. Kalau kalian masuk ke grup Facebook atau monetisasi, kalian itu jangan mau komentar di kolom komentar itu berkata fallback ya guys, jangan. Cukup kalian bikin komentar semangat ya kak gitu, wow mantap ya, bagus ya gitu. Nah cukup dengan kata-kata begitu, pasti ada orang yang mengikuti kalian. Atau kalian buatlah komentar yang supaya orang tertarik sama kalian gitu ya. Contohnya adalah yang kalian tengok di situ kolom komentarnya itu udah 3000. Nah kita masuk ke komentar itu, terima kasih kakak, ilmunya bermanfaat gitu. Nah dengan sendirinya nanti kalian pasti ada yang follow ya. Jangan buat fallback gitu ya kan. Nah kenapa nggak boleh? Nanti takutnya kalian sudah monetisasi, lama berkembangnya, susah ditinjau teman-teman. Karena kita kan akun kita itu pasti ditinjau ya, pasti ditinjau sama pihak Facebook. Ada yang lama, ada yang, makanya aku udah 1 tahun untuk menjadi konten kreator Facebook itu, aku untuk postingan-postingan yang melanggar itu aku selalu jaga ya. Aku tidak mau men-share postingan orang yang contohnya kemalangan gitu kan. Aku nggak pernah mau, karena aku pikir nanti kalau aku ditinjau aku susah gitu kan. Jadi buat teman-teman yang benar-benar fokus, kalau kalian mau cepat-cepat, rajin berkomentar. Dan kalau bisa komentarnya jangan yang itu stiker ya, jangan stiker ya. Nah komentarnya begini, terima kasih gitu, atau semangat gitu ya. Kalau kalian bikin stiker, berarti kalian itu termasuk orang yang malas. Kenapa? Karena kalau stiker kan tinggal ketik, terbang, selesai. Tapi kalau dengan catatan kita ketik, berarti kita itu orang yang rajin gitu ya. Jadi
Facebook itu benar-benar sangat menilai kita, apakah kita malas atau tidak, apakah kita konsisten atau tidak, ya. Jadi kita nggak boleh bermain-main dengan Facebook, ya. Bukan berarti Facebook itu suka-suka mereka gitu. Nah, ada lagi juga teman-teman yang musik. Kenapa banyak sekali yang mengeluh udah 7.000 pengikut tetapi tidak bisa dimonetisasi, ya. Nah, ini juga pelanggaran yang sangat-sangat gimana ya, membuat kita susah untuk maju, ya. Buat teman-teman, buatlah video yang menarik atau video-video singkat yang membuat teman kita nggak bosan, ya. Contohnya teman-teman, nggak usah live sambil bernyanyi, ya, karena walaupun lagu kalian itu kalian yang bernyanyi, itu tetap kena pelanggaran, ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya juga pernah pas saya buat itu langsung ada pemberitahuan, oh ternyata salah. Sekalipun itu direkomendasikan sama Facebook, tetap pelanggaran ya teman-teman. Nah, kenapa bisa jadi pelanggaran? Intinya teman-teman, bukan karena lagunya salah atau tidak baik gitu ya. Intinya karena lagu itu diciptakan oleh orang dan kita ya buat di postingan kita. Nah, gajinya nanti sama si pemilik musik dan si pemilik lagu, ya kan. Jadi kita udah capek edit, udah capek ini, ya kan, gaji kita nggak sama kita. Kalau mau nggak apa-apa sih gitu. Nah, buat teman-teman, usahakan kalau kalian siaran langsung jangan ada musik, hindari musik sekalipun kalian yang bernyanyi, ya. Nggak usah siaran langsung sambil bernyanyi, nanti kalian susah sekali ditinjau, ya. Oke teman-teman, kalau kalian merasa video ini bermanfaat di komen. Kalau juga merasa bermanfaat, rajin berkomentar. Jangan malas, ya kan. Supaya kita itu ditinjau sama si YouTube, kita rajin, ya kan. Jadi bukan hanya kita upload, tapi kita tidak rajin berkomentar di beranda orang lain gitu. Kata semangat, kata terima kasih boleh gitu, ya kan. Bukan berarti saya paksa kalian untuk komen, enggak. Karena memang saya juga begitu, ya. Jadi jangan buat stiker. Semangat buat kita semuanya, sukses dalam segala hal. Apapun yang kita kerjakan tetap semangat, ya. Jangan lihat gajinya dulu teman-teman. Emang gajinya udah berapa gitu, ya kan? Emang udah berapa gajinya gitu. Teman-teman, kalau kita juga udah kerja di satu perusahaan, enggak kita baru bekerja 1 hari langsung kita gajian, iya kan? Kerja dulu dong, kan gitu. Kerja dulu, ya cepat atau lambat kita barulah besar gajinya. Kalau kita rajin ya gajinya besar. Kalau bulan depan kita makin rajin ya gajinya besar gitu. Ya namanya pemula, ya kan. Jadi jangan lihat gajinya, jangan lihat jam tayangnya. Buat teman-teman, aku ingatkan, tidak ada yang menonton, tetaplah live, ya. Kalau kalian yang kejar jam tayang, nggak ada yang nonton, tetaplah kalian live 1 jam minimal, ya. Apalah yang mau aku live kan? Kalian tidak usah pusing lah. Kerjakan aja dulu peraturannya si Facebook, ya kan. Nggak susah-susah amat kok, ya kan. Kalau menurutku nggak susah-susah amat, masih enak kita dikasih siaran langsung loh. Kalau di YouTube, nggak bisa kita 1.000 subscriber dulu baru kita ada bisa siaran langsung. 1.000 subscriber baru kita siaran langsung gitu, ya kan. Nah, jadi buat teman-teman, kalau di Facebook itu sangat mudah, kalau aku rasa ya sangat mudah untuk mendapatkan jam tayang gitu. Oke, buat teman-teman, ini dulu ceritaku, ya kan. Nggak tahu aku, entah kalian suka entah nggak tahu lah, aku pokoknya aku bikin lah dulu, ya kan. Supaya apa? Supaya teman-teman semangat, ya. Jangan